Oke teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Vicky di channel Vicky Rahmat ya teman-teman. Kita hari ini akan belajar namanya motor DC dan driver motor ya teman. Jadi motor DC itu digunakan untuk outputan atau biasa disebut akuator, dan juga driver motor itu digunakan untuk pengemudi motornya. Oke, selanjutnya kalian langsung create aja sirkuit. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, subscribe, like dan komen channel ini ya teman-teman, supaya channel ini semakin berkembang. Oke, langsung aja kalian cari yang Arduino Uno. Lalu saya pakai ini ya teman-teman, buat mempermudah perakitan driver motornya seperti ini. Lalu kalian cari namanya driver motor, bawah lagi yang ini, motor driver ini ya teman-teman. Ini kalian ubah ke atas seperti ini. Tadi yang titik-titik ini, yang ada titiknya ini di atas ya teman-teman. Oke, langsung aja ini kalian taruh di sebelah sini, bebas ya teman-teman. Yang penting ini di tengah-tengah, jadi bukan di sini, bukan di sini, ataupun di sini. Pokoknya kaki ini, kaki sebelah kiri sama sebelah kanan tuh kesekat sama ini yang kotak-kotak babu ini. Nah, ini yang tengah-tengah ini. Jadi kaki satu di sini, kaki satunya di sebelah sini. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalian hubungkan dulu 5V nya ke breadboardnya atau papan projectnya. Merah, GND ke main, gini, ganti hitam. Oke, setelah seperti ini juga ya teman-teman, sambungkan ke sini. Ini main, lalu yang plus juga. Oke, ini sekarang yang ini udah ada plus, ini udah ada main, ini juga ada plus, ada main ya teman-teman. Jadi papan project atau breadboard ini digunakan untuk memudahkan kita saat perakitan ya teman-teman. Ini yang ini tuh dia jalur atau breadboard yang terhubung secara horizontal. Ini horizontal, jadi dia ke atas ini. Yang ada hijau-hijaunya itu dia nyambung ya teman-teman. Tapi kalau yang ini dia terhubung secara vertikal. Nah, ini kan hijau-hijaunya ke kanan, nyamping. Tapi kalau ini kan ke atas, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk merakit driver motor yang ini. Driver motor itu sebenarnya dia punya banyak kaki ya teman-teman. Ada 16 kaki. Sebelah kiri 8, sebelah kanan 8. Tuh. Di sini cukup mudah perakitannya. Kalian tinggal cari yang ini. Enable 1, enable 2 ini. Pokoknya kalau yang ada kata-kata enable itu kalian hubungan ke 5V atau plus. Ini plus. Lalu cari juga yang enable 34. Nah, ini enable 34 ini juga kalian hubungkan ke plus. Sebenarnya enable ini bisa dipakai ya teman-teman. Maksudnya bisa digunakan untuk mengatur kecepatan si motornya, tapi kali ini kita nggak pakai. Kita langsung hubungkan aja yang enable 1, 2, enable 34 ke 5V gitu. Terus selanjutnya kalian hubungkan juga yang power 1 sama power juga power 1 sama power 2 ini kalian hubungkan juga ke 5V atau yang plus. Ini juga hubungan ke 5V atau plus. Ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah seperti ini kalian hubungkan juga yang GND. GND di sini ada 4 ya teman-teman. Ada sini sama sini. Ini kalian boleh hubungkan
gini langsung ke gini gitu boleh, ini boleh, atau enggak kalian ini dihubungkan ke sini juga nggak apa-apa. Nah gini, ini juga gini juga nggak apa-apa, karena kan udah nyambung ya teman-teman. Ini kalian hubungkan ke sini sama aja. Oke, selanjutnya setelah seperti ini, untuk menghubungkan ke pin ini Arduino, kalian cari namanya input. Di sini ada input 1, input 2, 3, 4. Kita satu-satu dulu ya teman-teman. Ini input 1, kalian hubungkan ke pin. Di sini aku pakai pin 2 aja. Pin 2 yang input 1. Selanjutnya cari yang input 2. Nah, ini input 2. Tak hubungkan ke pin 3. Gini. Selanjutnya cari juga yang input 3 ini, input 3 hubungkan ke sini aja, lewat sini. Atas ini teman-teman. Input 3 kalian hubungkan ke pin juga. Ini ke pin. Aku pakai pin 4. Nah, ini. Pin 4, selanjutnya cari juga yang input 4. Input 4 ini hubungkan juga ke pin juga. Ini ke pin 5. Oke, setelah seperti ini, selanjutnya, jadi pin yang tadi kalian hubungkan input 1, input 2, input 3, input 4 itu digunakan untuk mengontrol motornya teman-teman. Jadi untuk mengontrol motornya supaya dia berjalan kanan, berjalan kiri, atau berjalan maju, jalan mundur gitu teman-teman. Di sini selanjutnya kita hubungkan juga motornya. Motornya bebas ya teman-teman. Di sini ada 2 motor. Ini bisa pakai ini juga bisa. Yang kuning. Nah, yang ini. Tapi di sini saya nyontohkan yang ini aja, pakai yang ini. Lebih kecil gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk menghubungkan motornya ini, dia punya 2 kaki ya di sini teman-teman. Ada terminal 1, ada terminal 2. Oke, terminal ini itu nanti dihubungkan ke output yang ada di driver motor ini. Output 1, output 2. Terminal 1 kalian hubungkan ke output 1. Ini output 1. Terus selanjutnya yang terminal 2 kalian hubungkan ke output 2. Nah, gini. Gini, selanjutnya juga yang satunya. Yang sini output terminal 1 kalian hubungin ke output 3. Sini in terminal 2 kalian hubungkan juga ke output 4. Nah, gini. Ini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk pemrogramannya ini hapus saja. Untuk pemrogramannya kalian tinggal code seperti biasa. Ini hapus, ini hapus yang ini. Oke, programnya itu sebenarnya simple ya teman-teman. Kalau yang driver motor itu atau yang motor DC itu sebenarnya programnya simple. Cuma ada 2 program. Kalian cari yang ini, set pin 0 to high. Kasih sini. Ada 2 ini. Ini kalian ganti dengan pin yang terhubung dengan input tadi. Saya input 1 tuh di pin 2, input 2 di pin 3. Jadi ini 2 dan 3. Gini. 2 pin ini, 2 program ini itu digunakan untuk maju sama mundur ya, ibaratnya gitu teman-teman. Atau enggak buat kanan dan buat belok kiri, muter ke kiri dan muter ke kanan gitu.
Semisal nih aku pengen gerakin yang ini kan karena dia terhubung ke output 1 dan input 2. Output 1 dan output 2 itu dia punyanya input 1 dan input 2. Maka di sini ketika kalian program input 1 dan input 2 di pin 2 dan pin 3, otomatis yang nyala yang ini karena dia terhubung ke sini. Itu ya teman-teman. Oke, semisal saya ingin menggerakkan ini ke kanan. Ya udah, caranya yang satu itu high, yang satu low. Ini yang 2 high dulu, yang 3 low ya teman-teman. Ini start simulasi. Dia akan berputar ke kanan atau sebaliknya nanti. Ini sebaliknya. Ini dia muter ke kiri. Supaya dia muter ke kanan, ini diubah teman-teman. Jadi yang ini awalnya low diganti high, ini diganti low. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, dia muter ke kanan. Oke, itu yang sebelah kiri, motor sebelah kiri. Sekarang untuk menghidupkan yang motor sebelah kanan, ini kalian sama programnya. Ini kalian tinggal masukkan ke sini, masuk ke sini, ubah pin sesuai dengan input 3 dan input 4 ya teman. Di sini tadi input 3 tak taruh di pin 4, input 4 tak taruh di pin 5. Ini 4 dan 5. Ini teman. Cara programnya sama teman-teman. Jadi kalau kalian ingin motornya ini belok ke kanan, ada salah satu yang di low kan. Coba yang ini dulu, tak buat low. Dia nanti muternya ke kanan atau ke kiri. Oh, dia ke kanan. Terus kalau ingin motornya ini beloknya ke kiri, ini tinggal ngubah ya teman-teman. Ini yang tadinya low buat high, ini low. Ini low buat high, ini buat low. Nah gini, dia otomatis muternya ke kiri. Nah gitu ya teman-teman. Memang kalau motor ini perakitannya agak rumit, tapi yang penting kalian tahu dasarnya aja. Kalau ada enable itu pasti ke positif, kalau ada ground itu pasti ke negatif, kalau ada input itu pasti ke pin, kalau ada output itu pasti ke motor. Gitu ya teman-teman. Sekian video dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.